Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat karena kami semua yang ada di sini juga sehat ya. Saya Ronald Surapraja senang bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kami di Go Healthy selalu merasa berbahagia karena banyak sekali, tinggi sekali animo dari masyarakat untuk datang ke studio kami dan berbagi tentang masalah kesehatannya. Jika Anda pemirsa ingin juga berbagi seperti yang lainnya, silahkan. Kami menunggu Anda di studio Go Healthy. Ada satu hal ya yang bisa membuat kita terkena masalah kesehatan, ya, yaitu di masalah pekerjaan. Mungkin Anda sekarang ada dalam sebuah pekerjaan di mana itu menuntut stres yang tinggi karena deadline, karena target, atau mungkin karena politik kantor. Akhirnya tingkat stres yang tinggi di kantor diperparah dengan kurang istirahat bisa membuat Anda terkena masalah kesehatan. Ini dialami oleh narasumber kami kali ini, namanya Pak Rahmat ya. Ini gara-gara stres, gara-gara tidurnya kurang, tekanan darahnya melonjak sangat tinggi. Tapi hebatnya beliau sadar bahwa hipertensi bukan penyakit yang bisa dianggap remeh. Hati-hati dengan komplikasinya, makanya beliau langsung merubah gaya hidupnya ya, dan juga mengambil beberapa tindakan untuk mencegah komplikasi tidak terjadi. Beliau ada di Gorontalo. Apa kabar Pak Rahmat? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya, semangat ya Pak. Semangat, sehat. Dan bersama saya di studio ada dua orang praktisi kesehatan, ada Mas Boy. Apa kabar Mas Boy Abidin? Alhamdulillah sehat Kang Sehat Ronald. ya. Sehat. Dan juga ada Bang Faidon Lumban Taruan. Hei Kang Ronald, pemirsa, salam sehat. Saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda selalu. Saya di sini bersama Mas Boy, siap membagikan tips cara tepat hidup sehat. Good, oke. Tentang hipertensi, ini adalah sebuah penyakit atau sebuah kondisi yang berbahaya. Masalahnya lebih berbahaya lagi karena seringkali hipertensi tidak menunjukkan gejala alias tidak terasa apa-apa. Pak Rahmat, Bapak paling tinggi tekanan darahnya pernah mencapai berapa Pak? Saya waktu sakit kemarin itu bisa mencapai 170 per 100. Ada gejala yang terasa tidak? Saat itu saya rasa berdebar. Berdebar aja sama keliengan. Apakah Bapak merasa terganggu dengan kondisi tadi Pak? Sangat terganggu Pak di pekerjaan saya. Jadi saya tidak bisa beraktivitas selama tadi masih keliengan, masih dada berdebar. Lalu tindakan apa yang Bapak ambil untuk menjaga atau menurunkan tensinya? Di awal itu kan saya berobat ke dokter untuk memeriksakan diri, terus katanya itu tekanan darahnya tinggi. Ya. Kasih obat, tetap aja ada perubahan tapi tetap kembali lagi seperti itu kan. Menurut Pak Rahmat sendiri, apa yang menyebabkan tekanan darah Bapak begitu tinggi? Saya bekerja sebagai PNS kan, tempat kerja saya itu membutuhkan tekanan yang kuat juga. Kemudian itu waktu kerja juga, saya kan bisa masuk pagi jam 8, Ya. itu biasanya sampai jam 1 atau jam 2 malam baru pulang. Jadi itu telat makan. Makan juga seadanya pasti Pak ya? Nggak dipikirkan gizinya gitu enggak ya? Iya, makan seadanya. Apa yang dipilih oleh orang kantor itu aja saya makan, daging-dagingan, yang lemak-lemak banyak itu Pak. Oke, jadi tingkat stres yang tinggi. Yang kedua, jam istirahat yang tidak baik lah ya. Ya. Kurang secara kuantitas, kurang secara kualitas juga. Gitu kan ya? Makan juga tidak dijaga karena keterbatasan waktu juga untuk mencari makan yang baik dan yang sehat. Berarti artinya nggak ada waktu buat olahraga juga jangan-jangan. Nggak ada waktu untuk olahraga. Apakah Pak Rahmat tahu kalau hipertensi punya julukan The Silent Killer? Oh, tahu nggak Pak? Iya. Tahu ya? Iya. Nah, Ya. hebat ya, Bapak, kami salut ya, Bapak ini tidak tinggal diam. Karena Bapak langsung mengambil tindakan. Apa yang Bapak lakukan untuk menurunkan atau menstabilkan kadar tensi Bapak? Semua upaya saya coba. Selain minum obat, juga saya melihat upaya-upaya lain atau cara-cara lain untuk bisa mengembalikan ataupun menstabilkan kembali tekanan darah saya. Cara untuk menurunkan tekanan darah ini ada yang menggunakan teknologi laser, Pak. Saya coba. Kan apa perubahan yang Bapak rasakan sebelum dan sesudah menggunakan teknologi laser? Memang sebelum saya menggunakan teknologi laser, kalau tidur malam, itu sering bangun ya, sering kaget tengah malam bangun,
itu udah nggak bisa turun lagi. Setelah saya coba menggunakan teknologi laser ini, itu kan ada ketentuannya, itu dipasang pada malam hari ya. Hari saya coba, saya bisa tidur dalam tidur nyenyak. Ya. Tidurnya nyenyak. Paginya Pak, itu karena dibandingkan yang sebelumnya, saya setelah itu langsung merasa ini agak ringan, segar. Segar ya bisa Pak ya? aktivitas olahraga. Ya, olahraga. Oh, sekarang ada waktu olahraganya juga. Oh, keren nih. Harus ditiru nih karena bangun paginya segar, terasa ringan, akhirnya dilanjut sama olahraga gitu ya Pak ya? Iya. Good. Oke. Nah, yang paling penting adalah tensi sekarang apa kabar? Tensi sekarang, alhamdulillah udah bisa bertahan di 130/90. 130/90. Oke tuh. Jadi kalau kita bicara mengenai hipertensi, tapi saya acungin jempol nih ya untuk Pak Rahmat. Ini juga untuk pemirsa ini patut dicontoh. Pak Rahmat ini dia care betul, dia sadar betul dengan kesehatannya, dia sadar betul bahwa dia mengalami atau dia menderita hipertensi. Itu yang penting ya. Tadi seperti katakan Kang Ronald bahwa hipertensi adalah silent killer. Kalau sudah mulai ada tekanan darah tinggi, hati-hati. Ini akan menjadi masalah untuk kesehatan kita. Bisa terjadi komplikasi. Nah, untuk mencegah itu maka kita harus mengupayakan agar tensi itu terkendali. Jangan tinggi terus. Nah, kita cari tadi masalahnya apa, penyebabnya apa. Apakah di pola makannya, pola tidurnya, pola olahraganya, faktor stresnya. Nah, ini semua harus kita cari. Kemudian kita harus kendalikan, kita kelola jangan sampai tensi kita tinggi. Nah, kemudian ini juga bisa dibantu dengan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Karena tensi ini kan berkaitan dengan kualitas darah dan pembuluh darah kita, maka bisa dibantu dengan teknologi laser. Harapannya kualitas darah terjaga, kualitas pembuluh darah terjaga, kemudian dengan menjaga pola hidup sehat, kemudian dengan melakukan pemeriksaan tekanan darah secara berkala, harapannya jangan sampai nih hipertensi kita tidak terkendali kemudian menjadi komplikasi. Kadang-kadang orang itu nggak tahu bahwa apa yang kita tidak tahu itu bisa mencelakakan kita atau membuat kita lebih cepat menghadap Tuhan. Dan seringkali itu kita tidak menyadari kenapa, karena proses ini berjalan panjang pemirsa. Ya. Anda sekarang yang umurnya udah banyak, pas ngaca tiba-tiba kaget tuh rambutnya udah putih, mukanya udah keriput. Selama ini prosesnya berjalan bertahun-tahun. Ada proses yang terjadi yang membuat orang sakit, tapi dia tidak menyadari karena dia tidak tahu. Anda mungkin tidak tahu. Nah, kalau Anda tidak tahu, lalu apa yang bisa Anda ubah? Kita nggak bisa mengubah apa yang kita tidak tahu. Dan ketika Anda tidak menjalankan pola hidup sehat, berarti Anda sedang siap-siap sakit. Tinggal tunggu aja kapan munculnya. Nah, sekarang kita mau sharing tadi sedikit aja. Dari Pak Rahmat kita belajar apa? Orang pinter belajar dari kesalahan sendiri. Yes. Ya. Orang bijak belajar dari kesalahan orang lain. Pak Rahmat bijak melihat acara ini, kemudian dia lihat, oh saya harus bertindak sekarang. Gitu. Jangan tunggu besok, karena besok bisa jadi udah terlambat, kan begitu. Nah, yang dia lakukan adalah ikuti saran dokter, obatnya dimakan, mulai menjalankan pola hidup sehat, dan kemudian menggunakan teknologi laser. Teknologi laser membantu agar pembuluh darah terbuka, membantu menurunkan tekanan darah. Dan ini yang dilakukan Pak Rahmat, yang kalau Anda lakukan saat ini juga, Anda adalah orang yang bijak. Sebab Anda mencegah penyakit bermanifestasi atau penyakit muncul dan mencegah supaya tidak terjadi komplikasi. Bagaimana cara kerjanya dan bagaimana cara mendapatkannya, kita akan bahas lebih dalam lagi setelah satu ini. Jadi tetaplah bersama kami di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, masih belajar dengan masalah kesehatan yang dialami oleh Pak Rahmat. Beliau punya hipertensi. Bapak punya pengalaman nggak di sekitar Bapak, keluarga, kerabat, kolega yang terjadi komplikasi gara-gara hipertensi? Punya. Siapa Pak? Teman saya itu tiba-tiba meninggal. Ternyata setelah ditelusuri, dia tidak sadari bahwa dia punya tekanan darah tinggi. Nah, Karena dilihat dari obat-obat yang sering dia konsumsi. soalnya tentang hipertensi ini kan ada treatment obat ya Bang Faidon, Mas Boy. Banyak yang udah dikasih obat, hanya diminum ketika lagi sakit saja. Ya. Ketika merasa enak, dilepas obat ini kan nggak boleh. Ya betul. Jadi pemirsa ini saya perlu menginformasikan untuk pemirsa. Jadi kalau Anda berobat ke dokter karena hipertensi, kemudian dokter memberikan atau menyarankan pemberian obat, sebaiknya obat itu terus dikonsumsi sampai dokter menyatakan lain. Jadi kalau kita bicara masalah tekanan darah, kita bicara masalah hipertensi, maka kita harus bicara masalah kualitas darah dan pembuluh darah. Betul. Ya, jadi ini memang kita harus lakukan secara terus-menerus ya. Bagaimana caranya tadi menerapkan pola hidup sehat, 4 pilar tadi ya.
pola makannya ini harus dijaga. Jadi makannya usahakan tidak berlebihan garam, tidak berlebihan gula, tidak berlebihan lemak. Kemudian olahraganya minimal 150 menit dalam 1 minggu deh. Kemudian yang berikutnya adalah faktor istirahat, ya, tidur ini juga harus cukup dan berkualitas. Kemudian berikutnya adalah faktor stres, ya. Jadi ini semua harus dilakukan. Kemudian medical check up, periksa kesehatan, dan juga dibantu dengan teknologi laser. Apa sih yang dilakukan oleh teknologi laser? Nah, teknologi laser ini dia punya ada 3 sinar nih. Satu sinar merah, ya, atau laser merah. Laser merah ini akan membuat darah, ya, ini biasanya kan orang kalau yang hipertensi akan diikuti dengan ada kadar gula tinggi, ada dengan kolesterol yang tinggi. Ini akan membuat kualitas darahnya akan menjadi lebih kental. Ya, darah kental ini akan membuat sirkulasi darah itu tidak bisa sampai ke ujung-ujung tubuh kita. Ya, teknologi laser ini akan membuat tadi mencegah terjadinya penggumpalan atau pengentalan darah tadi. Ya, dengan mencegah terjadinya agregasi trombosit dan meningkatkan fibrinolisis, ya, dia mencairkan supaya kualitas darahnya akan lebih baik. Jadi itu dibantu dengan teknologi laser yang sinar merah, ya. Kemudian ada yang sinar biru, ya, blue light-nya, ya. Sinar biru membantu ini, Mas Boy, membantu merangsang produksi oksida nitritnya. Waktu kita pakai di pergelangan, oksida nitrit ini ikut nyebar ke seluruh tubuh. Maka nanti dia akan merangsang pembuluh darah terbuka. Pemirsa, Anda harus tahu bahwa pembuluh darah di sekujur tubuh kita ini banyak banget. Jadi kalau orang sudah kena hipertensi, itu berarti ada sumbatannya udah di ujung jidat sampai jempol kaki ini udah ada sumbatan. Ketika dia membantu memproduksi oksida nitrit, yang terjadi bukan hanya untuk membuka pembuluh darah, tapi membantu ketika lancar darahnya ke otak, bisa merangsang hormon namanya melatonin. Tidurnya lebih enak. Tadi kita dengar ceritanya Pak Rahmat. Lebih enak tidurnya Pak Rahmat katanya sekarang. Kemudian juga oksida nitrit ini membantu meningkatkan kekebalan tubuh kita. Teknologi laser ini membantu mengurai tadi penggumpalan akibat goreng, akibat gula. Dia juga membantu untuk memasak. Jadi membantu merangsang mitokondria, organ di sel yang memasak gula, kolesterol, dan kawan-kawannya menjadi energi. Nah, jadi kalau Anda pakai ini sehari 2 kali teknologi laser, maka teknologi laser ini akan membantu mengontrol tekanan darah Anda, berarti mengurangi risiko. Maka yang udah punya, pakai teknologi lasernya. Dia pakai sehari 2 kali, bahwa cerita tensinya bisa turun, iya, banyak terbantu. Berarti apa? Berarti tinggal Anda yang belum punya, harus punya sekarang, yang sudah punya, tolong dipakai. Nah, ini Pak Rahmat nggak lupa menggunakannya setiap hari kan, Pak? Ya, setiap hari digunakan 2 kali. Jadi selain saya, suruh istri saya untuk gunakan, dicoba. Saya bilang coba aja dulu. Terus istri saya pakai kan, sampai pas menjelang tidur. Nah, pagi tuh katanya, wah, enak ya, bisa nyenyak ya, bisa tidur enak. Kan kalau teknologi laser ini buat darah dan pembuluh darah, Mas Boy. Apa teknologi lain yang bisa ditambahkan ke tubuh kita? Ini menarik karena jadi pemirsa, kalau kita bicara tadi darah dan pembuluh darah, ada lagi yang perlu kita perhatikan adalah otot kita. Ya, karena otot ini merupakan gudang atau tempat di mana pembakaran lemak, pembakaran gula ini lebih efektif lagi. Jadi 80% nih pembakaran itu terjadi di otot. Ya, jadi kalau otot kita tetap terjaga dengan baik, maka selain penampilan juga oke, ya, ini juga kesehatan tubuh kita akan terjaga dengan baik. Nah, teknologi laser ini dikombinasikan dengan teknologi NMES. Ya, neuromuscular electrical stimulation. Jadi saraf dan otot kita ini dirangsang dengan elektrik, ya, supaya dia menjadi aktif, terjaga, masanya tidak menjadi menciut. Gitu. Kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai sinergi dari 2 teknologi ini. Tapi yang pasti pemirsa, jika Anda punya hipertensi, tolong jangan anggap remeh. Ambil tindakan sekarang juga. Tentang teknologi laser pemirsa, ini ada penjelasan dari Mas Panji. Mas Panji, silakan. Pemirsa, mari kita kendalikan tensi supaya terhindar dari komplikasi. Ubah pola hidup dan kita manfaatkan teknologi laser. Karena dengan penggunaan secara rutin, teknologi laser dapat membantu melenturkan dan melebarkan pembuluh darah sehingga bisa membantu melancarkan aliran darah untuk menurunkan tekanan darah yang tinggi dan juga bisa membantu mengurangi resiko komplikasi. Dan supaya Anda bisa merasakan manfaat dari teknologi laser, Anda bisa menggunakan Ako Laser Ultimate, keluarga terbaru dari dokter laser. Dan ini merupakan inovasi terbaru. Alat kesehatan yang menghadirkan 2 teknologi dalam 1 alat. Yang terdiri dari 14 light therapy, ada 10 mata laser berwarna merah, dan 4 light therapy berwarna biru dan juga kuning yang disinergikan dengan teknologi NMES.
Penggunaannya juga mudah, cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri 2 kali dalam 1 hari, pagi dan juga malam, yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Sedangkan untuk teknologi NMES bisa digunakan pada area otot yang membutuhkan. Pemirsa, mari kita jaga kesehatan tubuh kita. Ambil handphone Anda bisa foto dulu nomor teleponnya, atau langsung saja hubungi kami dan dapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana caranya? Aku Laser Ultimate bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Pemirsa, masih di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, masih belajar dari Pak Rahmat yang tinggal di Gorontalo ya, sudah terhubung sejak tadi secara online ya. Pak Rahmat ini adalah seorang PNS yang merasa punya hipertensi gara-gara tekanan kerja yang begitu tinggi. Betul Pak Rahmat? Oh, Ya, sampai akhirnya paling tinggi tensinya berapa Pak waktu itu Pak? 170 per 100. Apa yang Bapak rasakan? Saya merasakan perasaan nggak nyaman banget, Pak. Sama ini, berdebar, kelingan juga. Ya. Ini punggung ini agak berat. Sesudah menggunakan teknologi laser nih Pak, perubahan apa yang Bapak rasakan? Jadi ini ya sambil konsumsi obat dokter ya. Bagus. Jadi juga memperbaiki pola hidup, olahraga juga sekali-sekali, dan di samping itu saya menggunakan teknologi laser untuk membantu saya ya, membantu melancarkan peredaran darah. Intinya adalah pemirsa, hipertensi ini adalah sebuah penyakit yang kaitannya dengan darah dan pembuluh darah. Karena memang itu adalah kunci kehidupan kita ya, Mas Boy ya? Betul, jadi kalau kita bicara, kalau kita dari sisi praktis kesehatan, ya itu sehari-hari yang kita periksa atau yang datang memang biasanya kita tensi lebih dulu kan, itu pasien kalau Pasti itu, kalau ke rumah sakit kita tensi dulu kan? Tensi, yang kita tahu itu karena memang yang kita pengen tahu dulu, karena kalau tensinya tinggi, kita mulai berpikir ini ada dampak apa nih terhadap tensi yang tinggi. Ya, jadi makanya komplikasinya ini yang harus kita cegah, jangan sampai timbul komplikasi. Kalau tensi tinggi, ini juga kita mesti hati-hati. Mungkin ada faktor lain nih, ya mungkin kolesterolnya tinggi, mungkin kadar gula darahnya tinggi, dan ini kan menyebabkan darah yang kental tadi. Ya darah kental, metabolisme tubuh kita akan menjadi terganggu, ya. Kemudian ini juga akan berdampak pada organ-organ yang lain. Maka teknologi laser ini bisa membantu untuk membuat kualitas darah dan udara kita akan tetap lebih terjaga dengan baik ya. Tentunya seperti yang saya setuju dengan apa yang dilakukan oleh Pak Rahmat tadi ya. Jadi menerapkan pola hidup sehat, mengikuti saran dokter, kemudian dibantu dengan teknologi laser ya untuk supaya kualitas darah dan kualitas udara kita terjaga dengan baik ya, Mas Biden ya. Betul. Pemirsa, mungkin Anda juga tidak terlalu perhatikan ya bahwa banyak orang yang menderita hipertensi itu punya masalah sama mata. Oh iya. Tekanan darah tinggi itu kalau sampai ke mata itu resikonya buta, Bos. Ya. Waduh. Terus tadi juga Mas Boy udah cerita bahwa kalau orang datang ke rumah sakit ketemu dokter atau mungkin ketemu sama perawat itu diperiksa dulu kan tensinya. Pasti tensi yang pertama, iya. Karena ini adalah untuk memeriksa. Ini disebut tanda vital. Tanda vital, tanda kehidupan paling penting yang dicek sama dokter biasanya adalah tensi nomor 1. Kenapa? Dia mempengaruhi organ vital dan untuk laki-laki alat vital. Nah nanti urusan hipertensi, orang laki-laki itu alat vitalnya bisa bermasalah. Juga organ vital, jantung, otak, ginjal, liver, ya, pankreas, itu organ vital. Ditambah alat vitalnya laki-laki, bisa rusak fungsinya. Waduh. Soalnya ini nggak main-main. Tiba-tiba serangan jantung. Ada orang sedang berdoa, lagi sembahyang, lagi bekerja, lagi tidur. Dia nyambut nyawanya nggak pakai permisi. Nah artinya apa? Hari ini ketika Anda sudah tahu, Anda berubahlah. Ambil keputusan sekarang, pakai teknologi lasernya. Yang sudah punya pakai, yang belum punya kalau bisa pakai lebih baik. Karena dia membantu membuka pembuluh darah, ya, merangsang produksi oksida nitrit, pembuluh darah terbuka. Kemudian ketika pembuluh darah terbuka, berarti dibantu tensinya turun. Kombinasi dengan obat dokter nanti bekerja baik sekali. Nah kemudian yang menarik dengan teknologi terbaru ada namanya teknologi NMES. Ya. Kenapa penting? Karena di atas 30 tahun, hormon di tubuh kita turun, salah satu dampaknya otot kita turun. Otot apa? Dada, bahu, punggung, perut, paha depan, paha belakang, betis, volumenya mengecil sehingga pembakaran kalori berkurang. Nah, seperti Pak Rahmat tadi, nggak sempat olahraga sama sekali. Dan saya maklum,
Maklum, ada orang yang memang sulit mengambil waktu olahraga, baik karena kesempatan maupun kondisi. Tapi kan kalori yang masuk harus dibakar. Dengan bantuan teknologi NMES, kita bisa membantu merangsang otot supaya bisa bekerja. Ini untuk orang yang sehat dan orang yang mungkin sudah menderita stroke bisa menggunakan ini untuk menggerakkan otot. Sehingga kombinasi antara teknologi laser dan teknologi NMES jadi satu akan membantu kualitas hidup Anda. Oke, keren penjelasannya. Nah, pemirsa, selain Pak Rahmat di Gorontalo yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser untuk kesehatannya, ada juga kisah dari masyarakat lainnya. Seperti apa? Ini dia. Darah saya itu tekanannya 196 per 96. Wah, kaget, saya kaget. Saya sama sekali nggak ada rasa apa-apa. Manfaatnya, saya bilang, saya boleh katakan karena saya sudah rasakan 4 tahun, luar biasa. Jalanin hidup ini enteng, badannya rasa enteng. Apa, enak dah. Gimana sih kalau kayak tidak ada punya penyakit sama sekali. Jadi enak saya jalani. Pemirsa, sudah banyak yang merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser untuk kesehatannya, baik untuk pencegahan, pengobatan maupun untuk rehabilitasi. Ya, Pak Rahmat, Bapak sudah menggunakan teknologi laser, sudah merasakan manfaatnya. Harapannya apa nih Pak Rahmat? Ya, harapannya untuk teman-teman ataupun ada masyarakat yang punya masalah dengan tekanan darah, cobalah merubah perilaku pola hidup sehat, dan itu tetap harus dibantu sama teknologi laser ya. Sangat bagus sekali untuk membantu menurunkan tekanan darah kita. Ada pesan yang lain yang mau disampaikan, Mas? Saya sedikit aja. Sedikit silakan. Ya, jadi sekali lagi ini juga contoh yang baik dari Pak Rahmat. Artinya hipertensi ini suatu penyakit yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita menyesal. Ya, karena penyesalan datangnya terakhir. Kalau datangnya di awal itu disebutnya pendaftaran. Sedikit biar nggak terlalu stres ini gitu ya. Jadi pemirsa, saya yakin perbincangan kami kali ini bermanfaat buat Anda. Sudah tahu ilmunya, nggak ada tindakan, percuma. Percuma. Yuk ambil tindakan sekarang juga, jangan sampai Anda tidak tahu Anda punya hipertensi. Jangan sampai Anda sudah tahu hipertensi, Anda kena komplikasi. Jangan sampai Anda sudah punya komplikasi, komplikasinya terjadi berulang ya. Pak Rahmat, terima kasih, sehat selalu ya. Ya, terima kasih. Tebarkan semangat, salam sehat buat satu Gorontalo. Wah, gara-gara Pak Rahmat, keren ya. Mas Bayu terima kasih, Bang Bayu juga terima kasih ya. Pemirsa, hipertensi sekali lagi punya julukan the silent killer, jangan pernah Anda anggap remeh karena komplikasinya bisa membuat hidup Anda berubah 180 derajat. Gunakan teknologi laser yang sekarang bersinergi dengan teknologi NMES. Dua teknologi canggih dalam satu alat. Seperti apa alatnya? Bagaimana cara mendapatkannya? Simak penjelasan Mas Panji berikut ini. Pemirsa, sudah banyak yang merasakan manfaat dari teknologi laser. Bahkan kami dari Gogomol sudah menghadirkan teknologi laser ke Indonesia sejak 2011. Dan kami terus berinovasi, menghadirkan inovasi terbaru. Oleh karena itu dengan bangga kami persembahkan kepada Anda sinergi dua teknologi dalam satu alat. AkuLaser Ultimate, keluarga terbaru dari Dokter Laser. Alat kesehatan yang sudah terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah. Yang perlu Anda lakukan adalah menggunakannya dan merasakan manfaat dari sinergi kedua teknologi ini. Dan pastikan Anda memiliki AkuLaser Ultimate dari Gogomol supaya Anda bisa mendapatkan garansi resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan tim dokter yang siap membantu Anda. Ambil handphone Anda, hubungi nomor telepon yang tertera atau langsung saja chat kami dan dapatkan manfaat terbaik dari AkuLaser Ultimate.